Andai waktu dapat diputar kembali, bagaimana sebuah keluarga dalam menghadapi sebuah risiko, dan apakah mungkin bisa diantisipasi? Inilah pentingnya punya pilar finansial sebelum terjadi risiko. Pastikan besar pilar finansial ini harus cukup sesuai dengan kebutuhan para planners. Tentu setiap orang akan berbeda-beda. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Planner. Pada video kali ini, saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang terinspirasi dari kondisi yang nyata di sekitar kita. Cerita ini tentang bagaimana sebuah keluarga dalam menghadapi sebuah risiko, dan apakah mungkin bisa diantisipasi. Berikut adalah kisah tentang keranjang kehidupan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anak yang hidup bahagia. Berikut adalah kisahnya. Ada sebuah keranjang diletakkan di atas sebuah papan datar. Keranjang ini berisi batu-batuan dari kecil, sedang maupun besar. Keranjang berisi batu ini ditopang oleh seorang laki-laki sebagai tulang punggung keluarga dengan istri dan kedua anaknya di bawahnya. Mereka berdiri di atas tanah yang tidak rata. Apakah batu-batu ini? Ini adalah tabungan, kesehatan, biaya hidup, dana pensiun, dana pendidikan anak, utang atau cicilan, ataupun cicilan rumah. Nah, apakah maksud dari gambar ini? Ini adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari, di mana kita setiap waktu sebagai pencari nafkah utama akan menopang batu-batu ini setiap waktunya. Dan kita semua berdiri di atas tanah yang tidak rata. Artinya apa? Ada sebuah ketidakpastian kondisi ekonomi atau apapun, tapi kita tetap harus bertahan menopang ini tetap stabil pada tempatnya. Betul kan? Lalu pertanyaannya, bolehkah pencari nafkah ini kalau misalnya capek menurunkan sebelah tangannya untuk istirahat sebentar? Karena kecapean? Tentu tidak, betul kan? Andaikan ia menurunkan sebelah tangannya, maka batu-batu itu akan jatuh menimpa orang-orang di bawahnya. Jadi, secapai apapun, tetap kita harus bertahan menopang batu-batu ini setiap waktunya. Namun, kita pada suatu waktu mungkin tidak bisa lagi bertahan. Ada suatu kondisi di mana kita terpaksa sekali menurunkan sebelah tangannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, yang terjadi selanjutnya adalah batu-batu dalam keranjang ini mulai tidak stabil dan dia akan mulai jatuh satu persatu. Karena apa? Papannya akan miring. Dan jatuh ini akan ke siapa? Ya akan menimpa kepada orang-orang di bawahnya, yaitu anak dan istrinya. Ini adalah sebuah kondisi di mana tentunya tidak diharapkan oleh pencari nafkah utama dan keluarga. Kenapa? Karena ini adalah sebuah risiko kehidupan, di mana ketika sebuah risiko datang, maka apabila seseorang kehilangan produktivitas dalam mencari nafkah, maka tidak ada lagi yang dapat menopang batu-batu ini. Lalu apa jadinya andaikan terjadi risiko yang paling fatal sekali, yaitu apa? Yaitu pencari nafkah terpaksa berpulang. Maka istri akan menggantikan posisi sebagai pencari nafkah utama. Dan tentunya biasanya kekuatan istri dalam menopang ini tidak sekuat sang suami. Maka lebih banyak batu-batu yang akan jatuh atau tidak bisa ditangani sendiri. Dan beban keluarga ini akan semakin berat. Lalu, apa jadinya andaikan sang istri juga ikut berpulang? Maka sisa kedua anak sebagai seorang yatim piatu yang akan menopang sendiri biaya hidup mereka dan mungkin cicilan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tentunya mereka tidak terbiasa untuk mencari nafkah. Dan mereka akan semakin kewalahan dan mereka membutuhkan orang lain untuk membantu mereka. Keadaan ini dapat terjadi kepada siapapun di luar sana. Lalu apakah ada solusinya? Bila waktu dapat diputar kembali, ayah, ibu, dan kedua anak ini walau berdiri di atas tanah yang tidak rata sambil menopang batu-batu dari cicilan, biaya hidup, dana pendidikan, pensiun, dan semuanya.
Nah, walaupun penuh dengan ketidakpastian, ternyata pencari nafkah ini membangun kedua pilar di kanan dan kirinya. Lalu, bagaimana efeknya? Apabila pencari nafkah ini mengalami risiko di mana dia kehilangan produktivitas, maka walaupun dia tidak bisa menahan dengan kedua tangan, maka dengan sebelah tangannya, beliau masih dapat menopang batu-batu ini tetap pada tempatnya, tidak miring atau jatuh. Kenapa? Karena ada kedua pilar di sebelah kanan dan kirinya. Lalu bagaimana apabila terjadi risiko kehidupan yang terburuk, yaitu pencari nafkah terpaksa berpulang? Bagaimana nasib anak dan istrinya? Nah, ternyata walaupun beliau berpulang, batu-batu ini tetap bisa berdiri pada tempatnya, tidak miring atau jatuh. Kenapa? Karena terdapat kedua pilar di kanan dan kiri dari papan ini. Jadi, walaupun pencari nafkah utama telah berpulang, istri dan kedua anak masih tetap dapat menjalani hidup sebagaimana seperti sebelumnya, walaupun kehilangan sosok pencari nafkah utama. Di tengah kesedihan, tentu masih ada senyum di muka mereka. Kenapa? Karena biaya ini tetap masih bisa ditopang dengan berkat kedua pilar di kanan dan kirinya. Pilar ini hanya menggantikan fungsi dari pencari nafkah utama, yaitu menopang batu-batu yang harus ditanggung oleh yang masih hidup, yaitu istri dan kedua anaknya, sehingga mereka masih dapat hidup bahagia. Nah, sebetulnya apa itu kedua pilar ini? Pilar ini disebut juga sebagai pilar finansial. Jadi sebenarnya apa itu pilar finansial? Ya, ini adalah sebuah uang yang akan siap ketika terjadi risiko dalam kehidupan, misalnya kehilangan produktivitas maupun risiko yang terburuk yaitu pencari nafkah utama berpulang. Ibarat ingin membangun sebuah rumah, kita memerlukan pilar yang kuat sehingga bisa menopang bobot dari rumah ini. Berarti pilar ini harus cukup besarnya. Jangan terlalu kecil karena tidak akan kuat, dan jangan pula terlalu besar karena akan sia-sia. Jadi, besar pilar ini harus dihitung dulu ya. Tentunya masing-masing orang memiliki berat batu yang berbeda-beda. Jadi, pasti ukuran pilarnya akan berbeda pula. Lalu, sudah siapkah pilar finansial keluarga Anda? Nah, kewajiban Anda adalah mempersiapkannya. Sedangkan tugas saya adalah membantu hitung sesuai dengan kebutuhan, sehingga ukuran pilar ini sesuai ya. Nah, para planner, sudah dengar tentang kisah keranjang kehidupan keluarga? Ya, dalam menghadapi risiko, kita punya dua pilihan, yaitu kita berpasrah diri menghadapi risiko, atau kita berusaha atau berikhtiar ya untuk semaksimal mungkin meminimalisasi dampak dari risiko tersebut. Nah, tentu para planners pilih yang kedua ya. Nah, keluarga tersebut itu memutuskan untuk membangun pilar finansial walaupun itu sudah terlambat. Nah, belajar dari pengalaman keluarga ini bahwa inilah pentingnya punya pilar finansial sebelum terjadi risiko. Ya, karena apa? Andai waktu dapat diputar kembali, tapi nyataannya tidak mungkin waktu bisa kita putar kembali seperti 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lalu, betul kan? Nah, oleh karena itu, segeralah bangun pilar finansial sebelum terjadi risiko kehidupan. Nah, pastikan besar pilar finansial ini harus cukup sesuai dengan kebutuhan para planners. Tentu setiap orang akan berbeda-beda. Nah, silakan hubungi tim kami di Champion Web Planner atau orang-orang yang membagikan video ini untuk membantu menghitung berapa sih besar pilar finansial yang ideal untuk saya dan keluarga. Oke? Nah, selain itu, tentu bagaimana caranya untuk mencapai angka sekian? Kami akan memberikan video selanjutnya tentang pilihan bagaimana cara untuk memastikan besar pilar finansial ini tercapai.
simak video kami selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya para planners tidak ketinggalan video kami selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!